Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, baik, kita lanjut. Minggu kemarin kita sudah bicara konsolidasi ya, pemampatan konsolidasi, yaitu proses keluarnya air dari dalam pori tanah yang mengakibatkan permukaan tanah turun. Kalian pun ada beberapa yang saya rasa sudah mulai praktikum, jadi sudah bisa membayangkan alatnya. Nah, hari ini kita lanjut mengenai waktunya. Nah, jadi kita sudah belajar SI, immediate settlement, untuk tanah pasir, itu kita sudah bisa memperkirakan, oh SI-nya nanti kira-kira akan sekian senti. Nah, kalau untuk immediate settlement itu langsung terjadi, jadi yang sekian senti itu langsung kelihatan. Nah, tapi berbeda dengan konsolidasi di sini, di mana sudah saya jelaskan minggu kemarin. Konsolidasi ini terjadi di tanah lempung, lanau, sama gambut. Dan ada normally consolidated, ada over consolidated, tergantung rasio OCR-nya. Kita sudah bicara bagaimana cara mencari sigma aksen C minggu kemarin dari kurva. Kalau sigma aksen C-nya lebih besar dari sigma 0, maka dia over consolidated. Kemudian kita cek lagi, sigma 0 tambah delta sigmanya apa lebih besar atau lebih kecil dari sigma aksen C. Tapi kalau sigma aksen C-nya lebih kecil dari sigma 0, maka itu normally consolidated and safe. Nah, rumusnya sudah ada di materi minggu kemarin. Dari situ kita sudah bisa menghitung, oh nanti akibat pemampatan konsolidasi, tanah ini akan turun sekian kalau kita bebani. Akibat pemampatan segera, tanah ini akan turun sekian senti kalau kita bebani. Nah, setelah kita tahu penurunannya, tinggal kita hitung apakah total penurunannya lebih kecil atau lebih besar dari batas. Nah, tapi berbeda dengan immediate settlement atau SI yang langsung kelihatan, consolidation settlement ini kita nggak tahu dia terjadinya, misalnya kalian dapat Pak SC-nya 5 cm. Apakah turun 5 cm itu dalam waktu setahun, apa 10 tahun, atau 100 tahun? Nah, di kali ini, minggu ini kita akan bicara waktu konsolidasi itu terjadinya kapan. Kenapa Pak perlu menghitung waktu konsolidasi? Contohnya di proyek jalan. Kalian sering lihat proyek-proyek jalan itu kadang-kadang harus pakai geotekstil, kemudian kadang-kadang pakai semen, atau yang lebih advance di jalan yang Anggang itu harus pakai PVD sekian puluh meter di jalan dari Bundaran yang Anggang sampai ke Trisakti itu. Nah, itu kenapa? PVD itu untuk mempercepat waktu konsolidasi. Kenapa dipercepat waktu konsolidasi? Gambarnya kayak gini misalnya. Kita bikin jalan dengan beban lalu lintas tambah beban perkerasan, kita sudah tahu, oh ini akan turun 5 cm. Tapi kapan 5 cm itu? Jalan, secara peraturan, jalan cuma boleh diizinkan turun kalau nggak salah 2 cm per tahun. Kalau lebih dari itu, maka biaya pemeliharaannya akan sangat besar. Nah, kita perlu tahu terjadi 5 cm ini dalam setahun atau tidak. Terus, kalau kita biarkan saja, maka ya lama-lama jalan itu akan turun sebesar 5 cm ya. 5 cm sih nggak apa-apa. Tapi terkadang contohnya kayak di Liang Anggang itu, berdasarkan matematis, kalau nggak salah perkiraan awal konsolidasinya sebesar 1,8 meter kalau nggak salah, yang Anggang itu. Nah,
Kalau itu kita biarkan, kita sudah tahu, oh ini bakal turun 1,8 meter ini. Kenapa? Karena tanah lunaknya 30 meter. Kita bangun, tiba-tiba di tengah, masih mending kalau sudah selesai. Di tengah-tengah pembangunan tiba-tiba sudah nggak karuan turun naiknya. Nah, itu akan merugikan kalian, akan menambah biaya konstruksi. Nah, makanya biasanya kita hitung waktu konsolidasinya. Setelah kita hitung waktu konsolidasinya, baru kita bicara mau diapakan. Oh Pak, ini sudah dapat jalan ini akan turun 1 meter dalam waktu 10 tahun. Nah, artinya dalam waktu 1 tahun rata-rata turun 10 cm. Itu sudah di luar toleransi, sudah nggak boleh. Nah, sekarang gimana? Biasanya kalau sudah kayak gitu, maka gimana caranya kita yang 1 meter tadi itu jangan sampai 10 tahun. Tapi kalau bisa sebelum proyek mulai, yang 1 meter itu sudah terjadi. Jadi kita turun, kita paksa dia konsolidasinya selesai dulu. Baru kita bangun. Supaya nanti kalau sudah ada pembangunan, dia nggak turun lagi. Nah, itu kayak gitu. Jadi itu tujuannya kita menghitung waktu konsolidasi. Untuk mengetahui ini akan terjadi perkiraan berapa lama, setelah itu kita bisa ngambil keputusan. Nah, sekarang, formula menghitung waktu konsolidasi ini pertama dikembangkan Terzaghi tahun 1948 dengan asumsi sebagai berikut. Pertama, Terzaghi mengasumsi kita anggap tanah itu semuanya homogen. Jadi kalau dia lempung semua, nggak ada lempung lunak, nggak ada lempung keras, nggak. Kemudian kita anggap tanah dalam kondisi jenuh. Nah, makanya kalau pas praktikum, kalian kalau yang sudah praktikum atau yang akan praktikum, itu nanti chamber konsolidasinya tuh terendam. Biasanya kita rendam dulu selama 24 jam supaya terjadi syarat nomor 2 ini. Tanahnya dalam kondisi jenuh. Karena kita nggak tahu tanah kalian ambil di lapangan itu sudah jenuh apa belum. Kemudian kemampatan air dan butiran diabaikan. Jadi sebenarnya air sama butiran itu dia bisa mampat sendiri, tapi itu kita abaikan. Kemudian aliran air hanya terjadi dalam satu arah, pada arah pemampatan. Jadi air di tanah ini kan bisa kemana aja kan, bisa vertikal, arahnya bisa horizontal, bisa diagonal, bisa miring kan, terserah air dia mau lari kemana. Tapi waktu menghitung konsolidasi, menghitung waktunya juga atau praktikum, maka kita anggap airnya itu hanya jalan vertikal, satu arah, arah pemampatan. Jadi cuma vertikal aja. Dan berlaku hukum Darcy. Untuk hukum Darcy, silahkan kalian buka kembali materi dari mekanika fluida kalian. Nah, ini sekilas cara menurunkan formulanya saja. Jadi, pertama, kita asumsi yang terjadi konsolidasi ini kan tanah lunak, tanah lempung, tanah lanau, gambut ya. Jadi tebalnya itu kita anggap sebagai 2H. Jadi kalau misalnya tebalnya 5 meter, jadi hanya 2,5. Kemudian beban delta sigma diberikan. Beban delta sigma ini beban luar. Kalau kita bicara jalan ya beban perkerasan tambah beban lalu lintas. Kalau bicara bangunan, berat sendiri bangunan tambah beban kerja. Nah, kalian kan belajar macam-macam itu sudah. Nah, akibat beban delta sigma diberikan, tegangan air porinya bertambah. Nah, jadi digambar seperti ini. Jadi misalnya di sini ada yang kita hitung yang pemampatan clay, kalau sand kan langsung terjadi. Nah, kemudian ada delta P di atasnya, dan ini ada muka air tanah. Maka, do VZ per do Z, dx, dy, dz sama dengan do V per do T. Jadi, kecepatan pengaliran itu adalah tergantung salah satunya fungsi waktu. Kemudian, menurut hukum Darcy, kecepatan pengaliran arah vertikal untuk kedalaman Z, VZ sama dengan K kali I, gradien hidrolis I-nya, di mana sama menjadi, langsung ke belakang, VZ sama dengan min K per gamma W, do U per do Z, di mana U ini adalah tegangan air pori dan Z adalah kedalaman yang ditinjau. Kemudian do U do Z kita turunkan lagi, sehingga menjadi
VZ sama dengan do V, do T. Sama ke atas artinya. Jadi ini terjadi, nah air itu sebenarnya bisa kemana-mana, tapi kita anggap air itu cuma vertikal. Kemudian, kita sudah tahu volume tanah total adalah volume solid tambah volume void. Di mana volume void sendiri adalah angka pori dikali volume solid di sini. Sehingga di sini kalau kita balik, maka volume solid Vs sama dengan V per 1 plus E sama dengan dx dy dz per 1 plus E. Sehingga di sini do V per do T tadi menjadi do Vs per do T tambah E do Vs per do T tambah Vs do E per do T. Karena tanah itu kita abaikan kompresibilitasnya seperti tadi, kemampuan air dan butir diabaikan, maka substitusinya menjadi min K, langsung ke bawah, yang ini 3, min K per gamma W, hukum Darcy tadi, do kuadrat U per do Z kuadrat sama dengan 1 per 1 plus E, do T. Kemudian, pada saat konsolidasi itu ada koefisien pemampatan AV, di mana AV adalah delta E per delta sigma, jadi penambahan angka pori per penambahan beban, sehingga di sini do E sama dengan AV do sigma sama dengan AV do U. Masukkan ke persamaan Darcy tadi, langsung ke bawah sini, kita langsung lihat hasil akhirnya. Sehingga di sini, untuk menghitung kecepatan konsolidasi, kita perlu CV atau koefisien konsolidasi, di mana CV sama dengan K per 1 plus E0 per AV kali gamma W. Atau CV atau do U per do T sama dengan CV do kuadrat U per do Z kuadrat. Biasanya kita gunakan ini. Jadi nanti waktu kalian praktikum, yang kalian perlukan adalah dari praktikum itu kalian harus bisa menghitung berapa CV koefisien konsolidasi, yaitu rumusnya adalah K per 1 plus E0, K kali 1 plus E0, per AV kali gamma W. Nah, ini akan muncul di praktikum kalian. CV ini adalah koefisien konsolidasi yang menggambarkan kecepatan pengaliran dia. Kemudian, karena kita sudah punya CV, maka kita lanjutkan. Kita perlu menentukan kondisi batas dan kondisi awal untuk konsolidasi satu dimensi, yaitu pada saat di permukaan Z sama dengan 0, pada saat di muka tanah, nggak ada beban, nggak ada air, Z-nya sama dengan 0, maka U-nya adalah 0. Kemudian pada Z-nya di dasar fondasi, di dasar tanah yang termampat tadi, di sini, di bawah, 2H ini, kali kan di atas ini Z sama dengan 0, di sini Z sama dengan 2H, 2HDR sini, maka U-nya di sini juga kita anggap sama dengan 0 di situ. Nah, perlu di sini diingat, HDR ini adalah panjang aliran terpanjang. Nah, HDR ini ada dua macam. Kalau double drainage, HDR-nya adalah H per 2. Kalau single drainage, HDR-nya adalah H. Double drainage maksudnya gimana? Double drainage ini kalau misalnya contoh kayak ini, di atasnya pasir, di bawahnya pasir. Artinya air bisa lari ke atas, bisa lari ke bawah, itu kita sebut double drainage. Tapi kalau misalnya di atasnya pasir, di bawahnya batu, maka air dari clay ini kan cuma bisa lari ke atas karena nggak bisa nembus batu. Itu kita sebut dia single drainage. Jadi kalau double drainage, HDR-nya adalah H per 2. Jadi kalau tadi tebal lempungnya 5 meter, di atasnya pasir, di bawahnya pasir, maka HDR-nya adalah 2,5 meter. Tapi kalau misalnya lempungnya 5 meter, di bawahnya batu, di atasnya pasir, air cuma bisa lari ke atas. Maka HDR-nya adalah 5 meter. Sehingga di sini Z sama dengan 2 HDR, HDR-nya panjang aliran air terpanjang. Dengan T sama dengan 0 kondisi awal, maka delta U sama dengan delta sigma sama dengan sigma 2 aksen min sigma 1 aksen. Nah, kita masukkan ke persamaan Terzaghi tadi, maka
diperoleh langsung ke sini. Dari hasil itu maka kita peroleh rumus waktu konsolidasi, yaitu pertama ada dua rumus, yaitu pertama T besar sama dengan CV per T besar sama dengan CV kali T per HDR kuadrat. HDR-nya tadi adalah waktu tebal lapisan, CV tadi koefisien konsolidasi, T besar ini faktor waktu atau time factor, dan T kecil ini adalah waktu. Nah, yang kita ingin dapatkan adalah waktu konsolidasi di lapangan selesai, yaitu T kecil, sehingga rumusnya dibalik menjadi waktu konsolidasi atau T sama dengan T besar, time factor, kali HDR kuadrat, tebal pengaliran terpanjang kuadrat, dibagi CV, koefisien konsolidasi. Nah, rumus inilah yang kita gunakan untuk menghitung berapa lama perkiraan pemampatan di lapangan selesai. CV, koefisien konsolidasi, ini didapat dari praktikum konsolidasi. Kalau enggak, ya dari falling head, permeabilitas, falling head, constant head bisa. HDR kuadrat dari mana? HDR kuadrat ini dari tebal lapisan tanah di lapangan. Kalau kalian punya data sondir ya pakai korelasi, kalau punya data SPT tinggal dilihat jenis lapisan tanahnya. Dan T besar ini adalah time factor atau faktor waktu. Nah, ini adalah rumus mencari waktu konsolidasi di lapangan. Jadi misalnya kita ketemu T-nya 10 tahun, artinya konsolidasi yang 1 meter tadi akan selesai dalam waktu 10 tahun. Nah, sekarang konsolidasi itu tadi selesai misalnya 10 tahun 1 meter. Konsolidasi itu selesai, kita sebut dia U sama dengan 1. Derajat konsolidasi sama dengan 1. Nah, ini. Jadi di sini selesai. Tapi biasanya realnya di lapangan, konsolidasi itu tidak pernah selesai. Jadi U biasanya kita sebut konsolidasi selesai. Waktu T tadi kan waktu konsolidasi selesai. Kita sebut konsolidasi selesai kalau dia sudah 90% atau U-nya itu 0,9 di sini. Itu biasa kita sebut konsolidasi selesai, U adalah U sama dengan 0,9. Nah, ini ada kedalaman, ini consolidation ratio, di mana ini adalah gambar derajat konsolidasi sebagai fungsi dari ketebalan lapisan tanah yang 4 dan faktor waktu pada kondisi double drainage. Ini kondisi double drainage ya, jadi airnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, jadi T tadi, itu kan waktu konsolidasi selesai, maka T90 kita bicaranya, untuk U90. Jadi kapan Pak konsolidasi selesai? Konsolidasi selesai kalau di lapangan kalau sudah mencapai 90%. Jadi misalnya kemarin kita ketemu SC-nya 1 meter, kalau dia sudah sampai 90 cm, itu kita anggap dia selesai sudah. Nggak bisa kita memaksa sampai 1 meter itu, meskipun kita paksa 1 meter, biasa akan jalan terus dia. Sekarang dari rumus tadi kan ada T besar, ada H2 kuadrat DR, ada CV. Nah, CV tadi sudah saya sebutkan dari tes konsolidasi laboratorium. Bisa menggunakan metode Casagrande, bisa pakai Taylor dari data lab. Pertama Casagrande, data diplot di kertas semilog ya, kemudian di mana yang dibaca adalah waktu pemampatan dan besar pemampatan, T dan delta H. Jadi T itu stopwatch kalian, delta H itu bacaan dial gauge. Kalau di lab dibuat seperti ini. Jadi ini dial gauge-nya. Nah. Dan ini adalah stopwatch kalian. Sini. Nah, jadi kalau dari hasil lab kemudian kita plot, akan terbentuk grafik seperti ini. Dari grafik ini maka kita lihat posisi di tengah-tengahnya di mana. Nah, yaitu dari grafik ini yang perlu kita lihat adalah
menentukan R0, R50, R100, T50, dan T100 dari grafik Casagrande ini. Jadi dari data lab, kalian bikin grafik dulu bacaan dial versus waktu, akan terbentuk grafik seperti ini. Kemudian pertama, perpanjang dua bagian kurva yang lurus sehingga berpotongan di titik A. Yang lurus mana? Potongannya di titik A. Ini, bawah agak lurus. 1, 2. Ini dapat titik A. Maka ini kita anggap sebagai R100, yaitu posisi di mana konsolidasi akan selesai. Nah, tinggal lihat sini. Oh, di sini R100, maka kira-kira di sini konsolidasi akan selesai di sini. Dari bacaan lab loh ya ini ya, bukan bacaan lapangan ini. Jadi bacaan lab. Nah, ini konsolidasi selesai di sini. Ini kan lurus, ini hampir lurus, ini hampir lurus nih. Tarik, ketemu A. Kemudian, absis dari titik A, itu adalah T100. Kita tarik ke sini ke bawah. Itu ketemu T100, yaitu waktu berakhirnya konsolidasi primer. Dari sudah dapat ini, kita tarik ke bawah, T100. Kemudian pada bagian awal, yang terbentuk parabola, ini contohnya kayak gini. Nah, ini kan parabola awal. Maka, tentukan satu titik, misal titik B. Nah, misalnya di sini, ini kan mulai belok di sini. Kemudian, dari titik B buat garis datar I1. Ini. Garis I1 sini. Ini I1. Kemudian satu titik lagi C. T2 sama dengan 4T1 di sini. Jadi di sini dari titik B tadi lihat ke bawah T1-nya berapa. Hitung 4T1-nya di sini. Ambil T2. Kemudian dari titik C ini tarik garis lagi. I2. Ini, tarik lagi I2. Kemudian, setelah itu, ukur vertikal I1 dan I2, misalnya A, maka tambah lagi A ke atasnya. Nah, ini I1, I2, oh ada selisih A, oke, tambah lagi ke atasnya A, tarik garis, maka di sini adalah garis R0. R0 adalah kondisi saat dia konsolidasinya sama dengan 0. Nah, setelah itu, menentukan T50 dihitung dari R0. R0 ini ke R100, ini panjangnya berapa? Tingginya berapa? Bagi 2. Nah, jadi misalnya sini bacaannya berapa, sini berapa, di bacaan dialnya bagi 2, tarik garis. Maka itu adalah R50. Di sini R50, tarik ke bawah, ini ketemu T50. Nah, kemudian baru kita hitung. TV50 adalah T50 per HDR kuadrat dibagi T50. Di mana HDR-nya adalah setengah H kalau double drainage dan H kalau single drainage. Dengan di sini karena masih bicara lab, hanya tadi tinggal sampel. Itu kita ketemu CV50 berdasarkan T kecil 50 dan HDR di sini. Di sini kelihatan kan di sini. Nah, kalau Taylor sama aja, tapi yang diplot adalah dial versus akar waktu. Kalau tadi kan dial versus log waktu. Nah, tapi terus bedanya kalau Casagrande tadi menentukan CV50, kalau Taylor langsung ngambil CV90 di sini. Dimana di sini? Nah, dari Taylor tentukan R0, tarik ke bawah. Di sini tarik juga, ketemu perpotongan. Baru ketemu sini CV sama dengan T90 per HDR kuadrat per 90. Ini adalah untuk menentukan nilai CV. Nah, baik dari data lab, baik menggunakan Casagrande atau Taylor. Nah, sekarang kita lihat yang Taylor dulu. Pertama yang kalau tadi Casagrande itu dial versus log waktu. Kalau ini dial versus akar waktu. Maka bagian yang lurus dari kurva diperpanjang sampai memotong titik A dulu. Nah, ini kan yang kurva lurus yang ini. Ini tarik ke sini, motong, ini titik A. Titik A itu adalah R0, di mana konsolidasi sama dengan 0. Kemudian, buat garis datar BC di sini.
perpanjang garis BC dan tentukan titik D. Ini BC, ambil sini. BC. Nah, bebas saja ambil BC, tapi posisi BC itu pada saat dia sudah mulai belok nih lah. Nah, ini kan kurvanya mulai belok di sini. Maka di ujung tuh tarik garis BC. Kemudian dari titik perpanjang ke sini, perpanjang ke D, sehingga sampai dengan sehingga panjang CD sampai dengan 0,15 BC. Jadi habis gambar BC, gambar CD. CD ini adalah 0,15 BC. Dari D tarik garis ke A, kemudian teruskan ke bawah sampai ke E. Nah, maka posisi di E ini adalah R90-nya, bacaan dia kondisi 90, dan akar T90 di situ. Sehingga bisa kita hitung CP sama dengan T90 kali HDR kuadrat per T9 T kecil 90. HDR kuadratnya adalah dari 3 sampel. Nah, kalau dari sini kita sudah bisa ngitung CV50 dan CV90, tinggal besar T. T-nya berapa? Nah, T-nya tadi yang T besar adalah rumusnya ini. Kalau kita ngambil U derajat konsolidasinya kurang atau sampai 0,6, 60%, maka T sama dengan Pi per 4 U persen per 100 kuadrat. Tapi kalau misalnya mau T sampai 90, kita pengennya konsolidasi sampai 90, U90, maka U-nya adalah 90, T90 sama dengan 1,781 min 0,933 log 100 min 90. Nah, itu ketemu ini yang T besar ini. Kalau sudah kayak gitu, misalnya situ kita ketemu CV kan. Sudah dapat CV, maka nilai CV-nya ini kita bawa ke, ini kan CV lab, kita bawa ke lapangan. Yaitu kita balik lagi. Menentukan waktu yang dipakai di lapangan adalah T sama dengan T besar HDR kuadrat per CV. Dimana kalau tadi hanya adalah punya lab, sekarang kalau di lapangan hanya adalah tebal lapisan tanah di lapangan yang Mama 4. CV-nya tadi dari hasil ini Taylor atau Casagrande, T besarnya berdasarkan rumus ini. Ini kalau kita menentukan derajat konsolidasi mau tahu waktu. Bisa juga kita balik. Kita mau tahu derajat konsolidasinya yang kita ketahui waktu. Nah, dibalik bisa. Kalau tadi kita punya U, kita cari T kecil. Sekarang kalau terbalik gimana Pak? Kita punya T kecil atau kita mau cari U? Maka seperti ini. UZ di kedalaman yang diinginkan adalah derajat konsolidasi pada kedalaman yang diinginkan adalah S1 min E per S1 min E2. Di mana S1 dan E2 ini kalian dapat dari grafik konsolidasi ada di materi minggu kemarin, bisa kalian lihat. S1 min E per S1 min E2 di sini. Atau kalau nggak mau pakai itu, bisa juga pakai beban. UZ sama dengan sigma aksen min sigma 1 aksen per sigma aksen 2 min sigma 1 aksen. Sehingga di sini, atau UZ adalah 1 min U per UI. Kalau kita balik, maka berdasarkan hasil konsolidasi, U rata-rata adalah besar derajat konsolidasi, besar penurunan konsolidasi waktu T dan besar penurunan konsolidasi saat tak terhingga. Nah, kenapa nggak bisa 100%? Karena ada pemampatan sekunder yang terjadi akibat perubahan kondisi tegangan efektif tanpa perubahan tegangan air, di mana SS adalah besarnya, minggu kemarin kan SC, ini SS adalah C alpha per 1 plus EP H log T2 per TP, di mana EP adalah angka pori saat akhir konsolidasi, itu saat akhir lab. TP adalah waktu saat 100%, hanya tebal lapisan yang memampat, dan C alpha-nya adalah indeks pemampatan sekunder, dengan C alpha adalah delta E per log T2 min log T1. Ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi ini SC primer, ini SC sekunder yang di bawah. Silakan sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan masalah time factor. Untuk latihan mencari time factornya minggu ini masih belum ya.
Kayaknya minggu depan yang saya taruh di e-learning itu. Akan ada yang mau ditanyakan habis ini? Kalau untuk menghitung CV ini nanti ada di praktikum ya, nggak masalah. Menghitung CV ini kalian akan melaksanakan di praktikum nanti. Nah, kalau sudah dapat CV, CV ini kalian akan cari di praktikum. Biasa langsung pakai Excel ya, tapi paling nggak kalian paham juga ininya. Kalau kalian sudah punya CV, kalian tinggal hitung T besar ini. Mau kalau selesai U-nya adalah 90, pakai rumus yang di bawah. Atau kalau mau lebih kecil dari 60, pakai U di atas. Kalau sudah tahu itu, sudah punya CV, maka kalian tinggal lihat dari data sondir kalian, kira-kira tebal lapisan tanah lunaknya berapa meter, terus apakah dia double drainage atau single drainage. Kalian sudah bisa menghitung waktu konsolidasi di lapangan. Nah, jadi memang rumusnya agak ribet, tapi itu sebenarnya kan waktu tadi penjabaran aja. Rumus intinya kita pakai yang ini. T besar rumusnya apa? Yang ini. Kalau U-nya di bawah 60 pakai rumus yang Pi per 4 U persen per 100 kuadrat. Kalau yang lebih dari 60, T-nya adalah 1,781 min 0,933 log 100 min U persen. HDR-nya berapa meter, Pak? Ya, tergantung kalian di lapangan penyelidikannya gimana. Kalau airnya bisa lari ke atas dan ke bawah double drainage, kalau cuma ke atas aja single drainage. CV-nya dari data lab. Nah, itu kalian sudah bisa menghitung waktu konsolidasi di lapangan. Kalau sudah tahu itu tinggal mau diapakan. Pak, dapat Pak waktunya 10 tahun. Apakah mau dibiarin, ditunggu sampai selesai 10 tahun, atau mau dipercepat, atau mau penanganan lain. Penanganan lain gimana? Ya kita bikin pile slab. Jadi kita bikin konstruksi di atas tiang pancang yang sampai ke tanah keras. Jadi kita nggak peduli lagi tanahnya mau turun apa enggak, gimana, terserah. Tapi kalau mau dihabiskan ya pakai PVD dan lain-lain. Itu nanti kalau pas kalian mengambil perkuatan tanah lunak. Kemudian ada pemanfaatan sekunder. Ini akibat keluarnya air dari mikropori. Tapi ini jarang dihitung biasanya. Yang penting kalian tahu. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalian praktikumnya sudah sampai mana sih? Sondir sudah kayaknya ya. Selesai kemarin di Banjar kan? Ada yang sudah konsolidasi? Tinggi sudah, Pak. Yang konsolidasi udah ada. Mohon maaf Pak, sebelumnya suara Pian tidak terdengar Pak. Itu Pian kayaknya termute Pak. Oh, sorry. Mute kah? Sudah kedengaran? Belum? Sudah Pak. Oke, ya. Nah, jadi contohnya kayak jalan di Liang Anggang kemarin ya. Kalian kan sudah sering jalani kalau dari Bundaran ke Bundaran Liang Anggang ke Trisakti misalnya. Itu kemarin waktu dihitung ini, ternyata SC-nya itu semeter lebih. Kemudian waktunya lama. Nah, padahal syarat jalan saya agak ya lupa-lupa ingat sih. Kalau nggak salah jalan itu syaratnya penurunan per tahun tidak boleh lebih dari 2 cm. Saya kalau nggak 2 mili, 2 cm. 2 cm per tahun. Nah, kalau itu dibiarkan, maka lama-lama jalan di Liang Anggang itu akan amblas sampai 1 meter. Jadi kemarin setelah dihitung itu,
Kebetulan saya nggak ikut waktu itu, yang ikut waktu itu Pak Rustam. Jadi akhirnya diputuskan dihabiskan dulu konsolidasinya yang sekian tahun tadi. Dihabiskan pakai apa? Dihabiskan pakai PVD, prefabricated vertical drain. Jadi yang 1 meter lebih itu tadi dipaksa selesai sebelum jalan itu dibangun. Kenapa? Supaya pada saat jalan itu dibangun, tidak terjadi lagi konsolidasi. Nah, tujuannya kayak gitu, kita menghitung waktu ini. Tapi kalau misalnya kalian bikin suatu konstruksi ya di atas tiang pancang, misalnya tiang pancang yang duduk di tanah keras, nanti pondasi 2 kan, biasanya kalau sudah tiang pancang duduk di tanah keras itu nggak terjadi konsolidasi lagi. Kenapa? Karena beban bangunan nggak ke tanah. Beban bangunan itu ke tiang pancang ke tanah keras. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita nggak peduli lagi. Kita nggak bicara konsolidasi lagi. Biasa kayak gitu. Itu sih yang kemarin salah satu contohnya yang sempat saya bawa angkatan berapa ya? Saya lupa saya bawa angkatan berapa itu ke yang Anggang itu untuk bicara itu. Ya ada nggak ya? Kuliah lapangan. Nah ini saya lupa angkatan siapa. Angkatan Tommy itu 2014 kayaknya. Nah jadi ya kalau di jalan yang Anggang dihabiskan dulu konsolidasinya. Kenapa? Karena kalau dibiarkan jalan itu akan rusak. Padahal umur jalan kan masa layannya kan sekian puluh tahun. Nah ini contoh jalan yang Anggang. Nah ini yang titik-titik ini konsolidasi PVD. Jadi konsolidasinya sudah dapat U90-nya sekian puluh tahun, sekian meter, dipaksa habis duluan. Nah ini bentuknya kayak gitu. Ini jalan yang Anggang dulu. Ini yang namanya PVD, prefabricated vertical drain. Jadi dipaksa supaya konsolidasi yang sekian puluh tahun dari nilai T kecil tadi dipaksa selesai duluan. Saya lupa angkatannya Tommy, angkatan Ari Surya Abdi itu 2014 kalau nggak salah. Nah, ini salah satu gunanya kalian menghitung konsolidasi. Jadi memperkirakan besar penurunan dan harus tahu kapan. Kalau sudah kayak gitu ya kita tinggal bicara mau ngapain. Oh, ini masih tipis. Kalau mau dihabiskan ya salah satunya pakai PVD ini. Kalau nggak mau pakai PVD ya pakai pancang, pakai slab kayak jalan di Nagara itu. Nah, ini pemasangan PVD. Jadi ini salah satunya untuk mempercepat konsolidasi. Tapi ini nanti bicaranya kalau kalian ngambil penyelidikan perkuatan tanah lunak lah. Kebetulan saya sama Pak Markawi kemarin yang kesini. Jadi kayak gini dihabiskan. Mau nunggu sampai sekian tahun, sekian besarannya nggak bisa dikurangi, besaran konsolidasi itu. Yang bisa adalah waktu dipercepat. Kalau mau mengurangi besaran konsolidasi, ya buang tanahnya. Yang terjadi kan tanah lunak kan. Kalau mau Pak, nggak mau terjadi konsolidasi Pak, tapi nggak mau nunggu, ya salah satunya bisa kalian buang. Korup tanahnya semua, ganti tanah keras, selesai. Tapi kalau kan mahal, kalau nggak ditunggu. Nah, ditunggu ini bisa dipercepat pakai beberapa teknologi tadi. Atau kalau nggak mau repot kayak bangunan-bangunan kita di Unlam ini, di Unlam Banjarmasin ya langsung pakai pancang ke tanah keras. Jadi kita nggak bicara konsolidasi lagi. Jadi kita nggak peduli halamannya mau turun berapa meter, yang penting bangunannya nggak kenapa-kenapa. Nah, itu salah satunya.
Itu tujuannya gitu ngitung waktu ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sementara kalian karena kena pandemi belum ada sempat ke lapangan ya, beberapa mungkin nanti lah. Silakan. Jangan lupa absen di portal ya, saya belum ngecek absen hari ini. Oke, kalau nggak ada saya stop recording dulu.